Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahbabuhu ahlut ta'atil muttaqun wa a'da'uhul mutamarridunal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin arafa qadra ma'iyatillah lil muttaqin falam ya'rif illal muttaqun wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muhbitul wahyi wa sayyidu man bihi ya'lamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina lam yakhshaw fillah lawmata laim wa la yarhabu sawlata sa'il wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat sebangsa dan setanah air Indonesia yang insyaallah dikasihi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya orang yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan, penuh dengan kekurangan, tanpa maghfirah dan tanpa marhamah, tanpa ampunan dan tanpa kasih sayang Allah, kita semua adalah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan yang hadir sholat Jumat di masjid ini semuanya, baik yang ada di dalam masjid maupun yang di luar masjid, setiap harinya selalu mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah selalu saya sebagai khatib mengajak kepada diri saya, keluarga khususnya, dan mengajak kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa meningkatkan takwanya? Mari sekuat tenaga dengan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kenapa harus dengan modal takwa? Karena hanya dengan bekal bertakwa kepada Allah lah kita semua sekeluarga sanak cucu, bahkan umat Nabi Muhammad, bahkan umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa mendapatkan hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mendapatkan hidup yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan yang sholat Jumat di Masjid Az-Zaitun CSB Mall ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya bahagia dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati, dikasihi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya orang yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, ketidakmampuan, yang tidak bisa apa-apa ini selalu membawa Kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abi Lais As-Samarkand, sebuah kitab panduan bagi umat Islam agar hidupnya selamat dunia akhirat. Di sini sangat jelas diterangkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agung kita, Nabi besar kita, panutan kita ini dunia akhirat, bersabda, berpesan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Apa pesannya? Kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa kebahagiaan seseorang ditentukan oleh 4 perkara. Bahwa kata Nabi Muhammad, kita hidup di dunia ini sampai mati, terutama ketika lagi masih hidup sekarang ini, kebahagiaan kita itu ditentukan oleh 4 perkara. Barang siapa yang kehidupan kita ini 4 perkaranya ada, maka dipastikan insya Allah, dan itu pasti, yakin, hakul yakin, hidup saya dan hidup saudara-saudaraku semuanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa yang pertama? Kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW,
Yang pertama adalah ini khususnya yang sudah menikah, yang sudah punya istri. Nanti juga diterangkan yang belum punya istri. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua harus wajib memiliki istri yang baik atau istri yang solihah. Bagaimana sih definisi istri yang solihah? Saudara-saudaraku sebangsa setanah air sudah tahu semua istri solihah. Istri solihah adalah istri yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan taat patuh berbakti kepada suaminya. Jangan sampai ada uang abang sayang, nggak ada uang abang diusir. Naudzubillah min dzalik. Disewoti terus-terusan. Akeh banyak contohnya. Ketika suaminya lagi jaya uangnya, nyanjungnya luar biasa. Tetapi ketika usahanya lagi susah karena COVID-19 sampai sekarang mungkin dimarahin terus, Masya Allah. Nah, itu syarat yang pertama. Khususnya bagi saya dan saudara-saudaraku yang sudah menikah, mudah-mudahan istrinya menjadi istri yang solihah, yang taat patuh kepada Allah, taat kepada suami, menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Bagi yang belum menikah, baik yang ada di dalam masjid atau yang di luar, di pojok timur, pojok barat, semuanya carilah istri, kata Nabi Muhammad, istri yang solihah, istri yang baik, menerima segala kekurangan kita, keterbatasan kita, nerima apa adanya, dan pasti rajin menjalankan ibadah sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah punya istri solihah, yakin bahagia, karena bahagia berawal dari rumah tangga. Rumah tangganya bahagia, kerjanya semangat. Kerja di mal-mal ini semangat karena rumah tangganya bahagia, tidak ribut terus, tidak tukaran terus. Itu yang pertama kata Nabi. Carilah istri yang baik, istri yang solihah. Kalau istrinya matre, naudzubillah min dzalik, yang ada kita hanya sengsara. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari istri-istri yang tidak baik ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ingin rumah tangga, kalau ingin kehidupan kita, apalagi sudah rumah tangga, bahagia dunia akhirat, yang kedua adalah anak-anak kita harus benar-benar kita jamin pendidikannya, baik pendidikan ilmu agama ataupun ilmu umum di sekolah-sekolah atau sampai diperkuliahkan. Tidak cuma hanya disekolahkan mulai dari PAUD, RA, TK, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, tetapi juga anak kita itu harus nurut, taat patuh kepada orang tuanya, tidak menjadi anak yang durhaka. Itu yang kedua. Khususnya bagi saudara-saudaraku yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, mari jalankan pesan Nabi Muhammad ini. Anak kita dijamin pendidikannya, baik pendidikan agama ataupun ilmu umum. Malahan kata B.J. Habibie itu ternyata ilmu teknologi, ilmu umum dibandingkan dengan ilmu agama, tetap yang nomor satu kita bekali anak kita dulu dengan ilmu agama. Bagaimana caranya supaya dapat semua? Kita pesantrenkan. Di Cirebon pesantren banyak, dipesantrenkan sambil sekolah. Mau sekolah dari SD, SMP, SMA, perkuliahan, pesantren sambil sekolah, sambil kuliah. Insya Allah yakin Pak, yakin saudara-saudaraku, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat, sempurna jadinya. Jangan hanya disekolahkan saja tetapi tidak dipesantrenkan. Begitu juga sebaliknya, jangan hanya dipondokkan saja tetapi tidak sekolah. Pokoknya dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kita jaya bahagia, di akhirat kita selamat. Genggam ilmu dunia dan ilmu akhirat, tetapi utamakan ilmu agama dulu. Kalau ilmu agama didapat, ilmu dunia pasti mengikuti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, agar kita hidup bahagia dunia akhirat sampai di surga nanti, mumpung kita masih hidup, saya masih diberi kesempatan hidup, ayo hidup kita ini bergaullah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang senang sholat, senang ke masjid, senang ke musola, senang zikir, senang silaturahim, ramah, santun. Bergaulah dengan orang-orang soleh atau orang-orang baik. Di sini banyak. Saya yakin yang sholat Jumat di masjid ini semuanya adalah orang-orang soleh, orang-orang baik semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga, bergaul dengan orang-orang baik atau dengan orang-orang soleh. Jangan sampai salah pilih pergaulan. Apalagi zaman sekarang anak-anak kita kasih tahu, jangan sampai salah pergaulan. Nanti sangat
buat masa depannya nanti bisa jadi nanti masa depannya suram. Tergantung kita bertemannya. Barang siapa yang berteman dengan orang baik, insya Allah ikut menjadi baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ini tak kalah penting, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, NKRI harga mati, tidak bisa dirubah, dasar Pancasila. Yang keempat adalah kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, agar hidup kita bahagia dunia sampai akhirat, sekeluarga, seanak cucu. Yang keempat adalah mata pencaharian kita tidak jauh dari tempat tinggal kita, dari rumah kita, cukup di dalam negeri Indonesia saja. Usahakan kalau kita sudah punya istri, sudah punya anak 1, 2, 3, 4 sampai 10, usahakan cari duitnya, Pak. Cari duitnya, jangan sampai merantau ke luar negeri. Merantau ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi. Ini pesan dari Nabi Muhammad, Pak, bukan dari saya. Soalnya kalau sudah punya istri, suami sudah punya istri merantau sampai ke luar negeri, kalau imannya nggak kuat, itu godaannya. Kalau suami ya godaannya perempuan. Di sini di Indonesia nggak pernah tahu suaminya kayak bagaimana. Begitu juga sebaliknya, istri kita kalau kita sudah menikah jadi suami, tunjukkan bahwa kita suami yang gagah, bisa menafkahi lahir batin. Jangan sampai kita punya istri, istri kita disuruh berangkat ke luar negeri. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau istri kita keluar negeri imannya lemah, bisa aja di sana godaannya sangat berat. Kalau imannya lemah, tergoda sama laki-laki lagi. Di sana bisa selingkuh. Na'udzubillah, bisa kumpul kebo, pulang-pulang bawa anak. Ini sangat berbahaya. Madharatnya sangat banyak sekali. Jadi usahakan, ini pesan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kalau kita yang sudah punya istri ini, istrinya jangan suruh berangkat ke luar negeri. Kalau dagang di sini, kerja di sini, masih di Indonesia. Silakan di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Kalimantan, yang penting masih di dalam negeri tercinta Indonesia. Jangan sampai ke luar negeri, baik suami maupun istrinya. Kecuali bagi anda saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia yang masih bujang, yang masih gadis, silakan merantau ke luar negeri, ke Abu Dhabi, ke Qatar, ke Hong Kong, Korea, Taiwan. Niat saya kerja untuk bikin rumah, pulang-pulang bikin rumahnya untuk ibadah. Niat saya berangkat kerja untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Saya berangkat, bapak ibu saya juga pengen diberangkatkan. Kecuali belum menikah, baik laki-laki perempuan, silakan siru fil ard, keliling dunia, boleh berangkat ke luar negeri karena masih sendiri. Tapi tetap dijaga imannya. Jangan sampai karena godaan yang terberat adalah laki-laki, wanita adalah laki-laki. Iman. Itulah, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, sedikit khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan dari saya, orang yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan. Semoga bermanfaat buat saya, keluarga, dan buat saudara-saudaraku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada 4. Kalau pengen rumah tangganya bahagia, hidupnya bahagia dunia akhirat, yang pertama kita harus cari istri yang solihah, yang baik. Yang kedua, anak-anak kita dijamin ilmu pendidikan agama dan ilmu umum, dipesantrenkan sambil sekolah. Kemudian yang ketiga, kita bergaul. Yang ketiga, senang bergaul dengan orang-orang soleh, dengan para kiai, para ustadz, dan juga dengan sesama sahabat, teman yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kita cari duitnya, merantaunya cukup di Indonesia saja, jangan sampai ke luar negeri. Itulah saudara-saudaraku yang insya Allah dikasihi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan hidup kita sekeluarga, seanak cucu, semua orang Cirebon atau yang pendatang di sini, bahkan umat Islam seluruh dunia, ditakdirkan oleh Allah hidupnya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafaru wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabil ghurur. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min su'allahu wa fadlil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarkum bi amrin badafi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa salabikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi najal qawim wa radallahu an al-abati khulafir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'an ila yaumiddin wa alaina ma'afi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin ya Allah wahdul man khadaladdin ya Allah waj'alillahumma baldatan Indonesia ya Allah baldatana Indonesia ya Allah hadhihi Indonesia aman ya Allah mutmainnatan wa salibul danil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, seperti Kau mudahkan kami sholat Jumat di masjid ini, maka kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah kami kelak untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya neraka Jahanam ya Allah, seperti Kau mudahkan kami memasuki Masjid Az-Zaitun ini, maka kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah kami kelak untuk memasuki surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Ampunilah segala dosa anggota tubuh kami ya Allah, segala dosa orang tua kami, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah. Sehatkan badan kami semua ya Allah. Yang sholat Jumat di masjid ini sehatkan badannya lahir batin ya Allah. Yang sholat Jumat di masjid ini ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Berikanlah kepada kami yang sholat baik di dalam masjid maupun di luar masjid rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang sholat Jumat di masjid ini ya Allah, takdirkan olehmu untuk bisa pergi haji ke tanah suci ya Allah. Yang sholat Jumat di masjid ini ya Allah, takdirkan olehmu untuk bisa pergi haji ke tanah suci ya Allah. Yang sholat Jumat di masjid ini, takdirkan olehmu ya Allah kelak menjadi ahli surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Yang sholat Jumat di masjid ini, takdirkan olehmu kelak menjadi ahli surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, saudara-saudaraku yang hadir ikut sholat Jumat di sini ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat ya Allah. Berikanlah kami semua keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat ya Allah, dan selamatkanlah kami semua dari siksa api nerakamu yang sangat pedih ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami semua kelak yang hadir sholat Jumat di masjid ini husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, kelak mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah, ketika Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami dengan tuntunanmu dan bimbinganmu mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.